apakah kamu bersedia, apakah kamu siap, itu Ya, kan bener. Ada aja gitu orang yang cuman mau menjabat aja. dikira kita yang ditinggalin. Oh, enggak dong. 5, 6, 7 and hajar. Hello guys, welcome back to our channel and welcome to Modcast MODP Podcast. Thank you banget buat kalian yang udah ngeklik video ini, dan untuk kalian yang subscribers, welcome back. Dan untuk kalian yang belum tahu kita atau belum ngeklik subscribe, klik subscribe sekarang juga, karena kita punya program yang seru-seru. Apalagi di Modcast sekarang ini nih, kita punya guest star yang seru-seru banget. Jadi buat kalian yang mau tahu abis ini gestarnya siapa, atau mungkin kalian mau request gestarnya siapa, kalian bisa komen langsung aja di bawah. Oke, tamu kali ini kayaknya spesial banget nih. Oke, boleh dong perkenalan dulu. Halo semuanya, nama aku Cici Devina. Jadi di sini aku sebagai anggota dari Move On Dance Pro juga. Yes. Nah, kebetulan aku ikutan Koko Cici Jawa Barat. Jadi ceritanya aku mewakili Koko Cici Jawa Barat sebagai Cici Berbakat 2019. Weh, gila, hebat banget. Makanya dipanggilnya di depannya tadi ya Cici ya, itu kita, harus. Itu merupakan kewajiban kita gitu untuk betul. memperkenalkan diri dengan sebutan Koko atau Cici di depannya. Dan gitu, di depan kayaknya nama. ini ciri khas banget ya bajunya. Ini apa nih, Ci? Boleh dong dijelasin dikit nih. Jadi ini sekarang aku lagi pakai baju Cheongsam. Jadi Cheongsam ini baju tradisionalnya Tionghoa gitu. Jadi di sini kita paduin sama batik Megamendung. Batik Megamendung tuh kan batik ciri khasnya Jawa Barat gitu. Jadi kita ini sedikit perkenalan soal Koko Cici Jawa Barat. Kita ini merupakan duta budaya Tionghoa, duta pariwisata dan sosial Jawa Barat gitu. Yes, wow, bermakna banget ya bajunya. Walaupun cuman kelihatannya dipakai doang, tapi bermakna banget loh. Jadi buat orang-orang yang nggak tahu, yang kalau mungkin sekilas kali ya ada yang lagi ngelewat, kok itu batiknya kayak sesuatu ya. Nah, ini jadi pelajaran juga. Itu tuh batik Jawa Barat loh. Itu batik Megamendung ya namanya ya, Ci ya. Betul sekali. Jadi kita memadukan budaya Tionghoa dengan budaya Jawa Barat kayak gitu. Oke. Nah, yang di sebelahnya ada siapa nih? Boleh di. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Alisa Putri Dirayani. Kalau tadi Cici tuh bilangnya Cici, kalau aku nih Teteh berarti ya. Karena di tahun 2019 alhamdulillah dapat gelar Mojang Wakil 2 Kota Tasikmalaya. Gila gitu. banget ya. Terus alhamdulillahnya juga di tahun 2021 kemarin dapat gelar lagi Personal Putri Pendidikan Jawa Barat. Oh, gitu. gila. Makanya itu ada mahkotanya ya. Iya, itu ya. ini yang kemarin 2021. Gila, fresh banget ya. Boleh dong dikasih tahu kalau misalnya tadi kan Cici ada ciri khasnya nih, bajunya samaan nih. Itu ciri khas Koko Cici ya berarti ya. Kalau misalnya Moka atau PPP itu sendiri ada ininya nggak? Ada ciri khasnya nggak? Oke, kalau tadi kan Cici udah jelasin bajunya. Kalau aku sekarang ini kan aku Moka juga ya, Mojang Jajaka Kota Tasikmalaya. Sekarang aku ini lagi pakai namanya kebaya encim. Ini ada bordelnya. Itu termasuk ciri khas Kota Tasikmalaya. Oh ya tuh, gitu. buat kalian yang nggak tahu, gila ini representatif, satu Jawa Barat, satu Kota Tasikmalaya khususnya. Betul. Ya. Gila, cakep banget. Oke, nah barusan itu penjelasan secara detail dari apa yang mereka pakai. Nah sekarang kita mau tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan organisasi Koko Cici sama organisasi ini ya, Moka, Mojang Jajaka dan Putra Putri Pendidikan Indonesia. Dan buat kalian yang udah bertanya di sosial media, kemarin udah ada sempat ini ya di Instagram ya. Buat kalian yang udah nanya, thank you banget, dan semoga apa yang kita bawakan hari ini menjawab semua pertanyaan yang kalian kasih. Untuk beberapa pertanyaan yang kalian kasih, kita nggak bisa say thank you atau nyebutin kalian satu-satu siapa itu kalian, tapi kita mau ngucapin thank you banget. Dan kita langsung aja ke pertanyaan pertama kali ya. Sorry. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, awalnya apa sih yang nge-trigger kalian untuk ikut organisasi? Ya, ini judulnya nih ya, organization, terutama untuk pageant. Ya, untuk kalian yang nggak tahu, pageant itu jadi kayak organisasi kecantikan ya, mungkin kayak gitu ya. Kontes kecantikan, iya betul ya. Iya. Tapi kontes kecantikan ini nggak cuman untuk cewek loh, tapi cowok pun. Iya, Soalnya cowok. Koko Cici Mojang Jajaka ya. Iya. Jadi ada cewek cowok. Nah, boleh dong kasih tahu ke kita nih, apa sih yang nge-trigger kalian yang tiba-tiba ngebuat kalian oke, ikutan. Boleh dari Cici dulu, boleh. Oke, jadi emang dasarnya kali ya dari dulu tuh pengen banget gitu ikutan yang namanya pageant gitu. Apa sih pageant itu? Karena
kalau lihat kayak Miss Indonesia, Putri Indonesia kayak gitu kan itu juga sama dunia perpajanan ya. Betul. Nah, mereka tuh nggak dinilai cuma dari kecantikannya aja gitu, tapi itu juga dari brain, beauty, behavior, and talent. Kalau kita punya yang Koko Cici nilai. Koko Cici nilai itu ada dari beauty, pertamanya itu behavior, brain, beauty, and talent gitu. Jadi emang kayak jadi trigger aja gitu loh, mau menguji seberapa seberapa berkompeten diri ini. Dan gitu kebetulan kali ya. Cici berbakat ini berarti Iya. dari yang kelima yang tadi yang talent ya berarti ya. Jadi emang kita itu ada nanti juaranya itu ada Koko Cici Jawa Barat, and then wakil 1, terus wakil 2 juga ada Koko Cici Favorit sama Koko Cici Berbakat gitu. Jadi ini kebetulan kemarin ini dapat gelar Koko Cici. Nggak Cici kebetulan, emang dapet. Aduh suka merendah gitu. Jadi bangga deh ada. Jadi bangga deh. Ini Cici Berbakat Jawa Barat nih ya 2019 tidak terlepas dari Move On Dance Pro Wih punya. deh, gila. Gitu gila, dong. gila. Setuju sih, setuju. Iya, boleh nanti mungkin dijelaskan lagi sama kita ya. Boleh, apa peranan boleh. MODP gitu loh. Boleh, mungkin nanti ada sesinya. Iya, Kebetulan ada ada yang sesinya. nanya juga apa sih kayak peran MODP sama gimana cara kalian membagi waktu. Mungkin nanti kita lebih spesifik ya. Iya. Nah, untuk sekarang boleh nih dipanggilnya Teteh Alisa. Teteh Alisa gimana nih? Boleh, Apa boleh sih- mau panggil Teteh juga boleh. apa sih yang nge-trigger Teteh buat Oke. ikutan gitu? Kalau misalkan aku sebenarnya mirip-mirip ya sama Cidep gitu kan ya. Mm-mm. Kalau dari aku pribadi sih gini, kalau aku dari dulu tuh dari sejak SMP, SMA itu biasanya kan kalau remaja tuh lagi panas-panasnya buat Iya, organisasi. betul. Kalau aku pada saat itu jadi nggak ikut kayak begitu, nggak ikut organisasi yang ada di sekolah. Nah begitu aku masuk ke kuliah, aku mikir kayak kalau misalkan aku masih begini-begini aja, kapan aku mau keluar dari zona nyaman Ntar dulu, aku salfok banget sama attitude-nya. Aku jadi kayak ke-trigger, oh my god, aku harus tegang. Oke. Sorry Teh, sorry. Oke, lanjut. Iya, gitu sih. Paling jadi kayak oke, aku harus coba nih keluar dari zona nyaman aku gitu ya. betul. Oke. Aku ketemu sama yang pertama itu di tahun 2019 ada Mojang Jajaka. Nah, di sana aku kayak oke, aku ini kayaknya harus ikutan nih gitu. Dan kebetulan salah satu dari member MODP juga termasuk pendiri berarti ya. Aderi itu juga Moka. Iya. Di tahun nggak tahu di tahun berapa lupa. Nah di sana kayak Ader bilang kayak saya coba aja ikut gitu, itu bagus buat kamu gitu. Dan kebetulan juga ya bisa mengarahkan lah, akhirnya aku ikutan gitu. Setelah di tahun 2019 dapat gelar, nah di tahun 2020 itu harusnya kan mendirikan Pasanggiri Moka. Cuman karena ada pandemi jadi skip dulu. Nih aku skip lama gitu. Terus ketemulah sama senior aku namanya Kang Raju. Itu bilang, "Dek, kamu mending coba deh ikutan ke Duta Pendidikan," katanya gitu. Lanjut. Iya. Itu kan biar kamu tambah lagi nih wawasannya. Kalau kemarin itu lebih ke kebudayaan, ke pariwisataan gitu. Ini lebih ke Duta Pendidikan gitu. Gitu sih. Jadi akhirnya kayak oke, kayaknya aku mau coba lagi nih gitu, kayak pengen upgrade lagi gitu betul. sih. Nah, untuk Cici sama Teteh nih, ini sih pertanyaan kayaknya mungkin yang orang-orang juga penasaran. Is it worth it? Boleh dari aku dulu boleh? Oke, makasih. Kalau dari aku pribadi sih ini bener worth it banget sih Ci. Karena pertama kan dari awal nih kembali lagi tadi aku dari SMP SMA itu nggak ikut keorganisasian. Begitu sekarang aku ikut, wah banyak banget pengalaman dan ilmu baru gitu yang aku dapetin. Contohnya misalkan dari hal public speaking lah, itu dapat banget. Terus gimana caranya kita menghadapi orang lain gitu-gitulah. Jadi kayak ngena ke semua aspek yang menurut aku itu meninjau di perkuliahan, di kehidupan aku gitu. Betul. Itu sih kalau dari aku, jadi benar-benar worth it. Dan kalau dibilang wah paling juga kayak gitu-gitu aja, oh enggak, perjuangannya banyak Nanti kita banget. bakal bahas ya Iya, secara ya. detail. Maksudnya prosesnya seperti apa begitu langsung masuk langsung karantina atau apa. Oh itu nanti kita bakal bahas secara detail ya. Buat ini informasi buat kalian-kalian yang mungkin mau ikut ke trigger juga gitu ya. Iya. Boleh sekarang Cici, boleh nih Ci. Gimana Ci? Oke, aku juga sama Teh Alisa ya. Jadi ikut
kayak gini tuh worth it banget. Kenapa worth it? Karena kamu nggak kamu nggak akan belajar apa yang kamu pelajari di sini di luar ini gitu loh. Jadi apa yang kita dapetin di sini gitu, apa yang kita dapetin di organisasi atau mungkin perpajanan ini itu berbeda dengan apa yang kita dapetin di luar gitu. Tentunya kamu bakal belajar lebih banyak lagi tentang public speaking yang tadi udah dibilang gitu kan, tentang mungkin attitude ya, karena kita kan di sini dinilai juga tentang behavior, cara duduk gitu, dari mulai cara duduk, cara berdiri. Dari tadi tuh liatin tuh udah ini tegak gitu. Ini berubah 180 derajat kalau sudah memasang ses dan pakai baju penugasan saudara-saudara gitu ya. Jadi ini semua diajarin di situ gitu, dari karena kita kan ada karantina di situ ya. Jadi banyak banget pelajaran yang kita dapetin, dan itu tentunya despite of everything yang kita pikirin susah gitu. Jadi banyak pengorbanan yang kita keluarin juga ya. Mungkin kayak kita kan asalnya dari Tasikmalaya gitu, terus kan kemarin ini acaranya nggak di Tasik ya, benar ya. Kita harus perjalanan jauh ke Bandung kemarin, terus untuk stay di Bandung, dan mungkin kalau ada yang kerja sekolah itu harus skip dulu gitu kan. Betul. Itu banyak sebenarnya pengorbanannya ya. Iya, cuman setelah kita ikutan gitu, ini banyak banget pelajaran yang kita dapat. Jadi totally worth it sih. Gitu. Oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, Cici kemarin ada kan ya yang nanya-nanya ke Cici, boleh dibacain, Ci? Coba ya, aku lihat dulu. Oke, barusan sempat pindah tempat duduk dulu karena Cici Devina mau ngasih lihat sesuatu nih di rambutnya. Ini ciri khas loh ya, rambutnya tuh nggak sembarangan rambut. Lipstiknya, makeupnya juga nggak sembarangan. Boleh Ci dijelasin sedikit, Ci? Iya, jadi ceritanya kita itu ada pakeman, itu tuh kita harus pakai anting kayak gini. Terus udah gitu kita ada sirkamnya sendiri gitu. Nah ini udah pakeman. Tadi di sini sempat nanya gitu, boleh nggak sih sirkamnya dipindahin sebelah kiri biar kelihatan ke kamera gitu? Nggak boleh. Dan iya, jadi ini tuh udah pakeman banget gitu, sirkam sebelah kanan, ini belahan ke sebelah kanan itu sudah pakeman gitu. Terus kayak apalagi tadi cepolannya di bawah gitu, terus di sini dipelintir-pelintir dulu gitu, itu semuanya diajarin di hari karantina gitu. Aku jadi nggak boleh berubah. Aku baru tahu juga soalnya tadi kayak aku ngeliat kayak udah Ci pindahin aja soalnya duduknya nggak bisa tukeran tadi, ya udah akhirnya kita ya udah tukeran aja biar aja ya. Harus loh, kalian harus tahu juga ini kayak bukan sembarangan buat kalian yang nanya gitu ya, kayak kenapa sih tuh rambutnya, kenapa lipstiknya merah banget? Kenapa lipstiknya merah? Standar. Ini juga standarnya. Betul, standarnya. Jadi emang harus warna merah. Iya, mungkin karena kita duta budaya Tionghoa, mungkin di sana suka banget merah warna ya, merah identik kayak Xinjia warna gitu merah ya. Betul, jadi ini juga baju merah gitu, semua merah. Bukan karena pengen jadi cabe-cabean ya. Oke, boleh Ci, langsung pertanyaan yang pertama Ci. Oke, jadi di sini ada yang nanya kemarin ini, standar kecantikan menurut Cici itu gimana? Wow. Ini udah kayak pertanyaan waktu top 5 gitu ya? Iya, kayak deep interview ya enggak sih? Kayak udah pertanyaan di panggung nih. Saya merasa insecure di sini. Oke, Ci, boleh dijawab, Ci. Oke, menurut saya, jawabannya udah kayak jawaban begitu di panggung. Ya, menurut saya standar kecantikan itu adalah dimana kamu bisa menyampaikan diri kamu di depan orang gitu. Gimana penyampaian diri kamu tentang apa yang kamu punya, tentang PD-nya kamu, tentang seberapa positif vibes yang bisa kamu share ke orang-orang. Nah itu standar kecantikan yang kita punya gitu. Jadi kecantikan itu bukan dari fisik aja, bukan dari muka, dari make up gitu, enggak. Tapi kalau menurut aku standar kecantikan itu ya kita punya attitude gitu, attitude kita, behavior kita. Kalau selama kita bisa menyampaikan itu di depan orang dengan baik, bisa memberikan energi positif energi positif ke orang-orang, itu adalah kecantikan yang sesungguhnya gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Wow, deep banget ya. Kalau Teteh nih, menurut Teteh gimana? Oke, kalau menurut aku juga hampir sama ya, Ci, sama Ci Devina. Karena menurut aku hal yang paling penting itu dilihat dari attitude kita, dilihat dari sikap kita gitu. Dan yang penting dari hatinya sih. Kalau menurut aku cantik itu nggak cuma dari fisik, tapi harus dari dalamnya terlihat juga. Loh ya, terlihat banget betul, ya. Betul gitu sih. Oke, nah itu barusan jawaban untuk
standar kecantikan mungkin bukan dari secara pribadi tapi Betul. secara umum itu terbukti ya, terbukti sekali. Berada di sekitar orang yang positif itu sangat berpengaruh, ya nggak sih? Ya aura ya. Kita Betul, pasti betul. ngerasain kan gitu. Betul, betul. Ini auranya enak nih. Iya, Iya. betul banget. Benar. Oke, nah untuk pertanyaan kedua nih, Teteh ada pertanyaan nih yang dari kemarin? Oke, di sini ada yang nanya, dalam organisasi apakah sulit membagi waktu dengan kegiatan dance? Mungkin ini lebih ke organisasi yang aku ikutin dan MODP. Mungkin seperti itu betul. ya pertanyaannya. Kalau dibilang sulit enggak? Ya sulit gitu. Kalau dibilang sulit enggak sulit, cuman ini pintar-pintar kita manage waktunya aja sih. Kalau aku sih sendiri punya skala prioritas gitu, Ci. Jadi harus terjadwal dulu. Nih kegiatannya gimana nih gitu. Misalkan aku tanya dulu ke MODP, untuk kegiatan MODP di bulan ini tanggal berapa gitu, aku selalu nanya kan. Komunikasi ya. Iya, harus ada komunikasi. Oke, Sa, mungkin kamu persiapan di tanggal segini. Itu Hmm. aku udah luangin di tanggal segitu untuk MODP. Iya. Ketika ada yang nanya dari organisasi yang lain, misalkan dari Mojang Jajaka atau dari Duta Pendidikan di tanggal yang sama, tapi yang pertama itu udah sama MODP, aku bilang aku nggak bisa gitu. Itu satu Wow. cara. Kalau aku sih gitu, jadi aku Hmm. menjadwal semuanya gitu sih. Wow, gila. Dikira kita yang ditinggalin nih. Oh, enggak dong. Tetap profesional tapi Betul. ya. Tapi itu pun kondisinya dibalik. Kalau misalkan ternyata yang duluan konfirmasi tanggal itu yang Duta Pendidikan dan ketika MODP ya berarti aku harus mendahulukan yang sudah Mau gitu. nggak mau karena Iya. itu adalah sebuah resiko ya Betul, nggak sih? betul. Itu oke. resiko yang harus Oke. aku ambil sih. gitu. Kalau Cici sendiri gimana nih, Ci? Kalau aku mungkin sebenarnya mirip-mirip tapi agak beda ya. Mhm. Karena gini, kalau menurut aku prioritas. Jadi seberapa pentingnya suatu acara itu sendiri gitu. Kalau misalnya oke emang mungkin aku bilang oke tanggal segini aku free gitu untuk MODP latihan gitu. Tapi tiba-tiba ada oke kamu ada penugasan nih dan Yeah. nggak ada yang bisa gitu. Yeah. Sedangkan MODP oke latihan aja seperti biasa. Mungkin aku bisa kesampingkan sebenarnya kayak gitu Yeah. gitu. Ini juga kebalikannya, misalnya Koko Cici ada event kayak misalnya apa ya, kumpul-kumpul aja gitu, gathering misalnya kayak gitu, gathering yang nggak formal gitu misalnya. Dan terus MODP oke kamu harus perform karena nggak ada yang ngegantiin gitu misalnya kayak gitu. Iya, iya. Nah itu aku harus ke MODP gitu Iya. loh. Jadi kalau aku sih lebih ke gitu sih, lebih ke priority Iya. sih. Setuju sih, setuju. Nah, berarti buat kalian yang mau ikutan, kalian juga udah harus tahu kalau ini tuh sebuah resiko di mana kalian harus bisa membagi waktu dan Yes. membagi juga mungkin kayak skala prioritas antara bukan cuman kerjaan atau Betul. organisasi ya, tapi keluarga, Betul. pelajaran Yes. juga itu merupakan konsekuensi ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, syarat-syarat masuk. Orang-orang nih mungkin pada cuman ada ya tadi kalau nggak salah ada yang nanya ya, apa Iya. tingginya, ada yang nanyanya lucu Iya, tinggi. jadi begini. Kebetulan Mojang Jajaka ini lagi ngebuka lagi pendaftaran baru hari Yes, ini. nah ini Berarti- informasi buat kalian Iya. juga nih. berarti baru hari Rabu tanggal Yes. 28 April tuh baru dibuka. Mm-mm. Dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk Mm-mm. di Instagram Moka ataupun ke aku pribadi gitu. Mm. Nah, untuk persyaratan-persyaratannya memang lucu-lucu sih, Ci. Cuman kayak ya oke lah ini harus aku jawab Oke, gitu. oke, nggak apa. Ya, aku mau kasih tahu satu. Tadi ada yang nanya, Kak, tingginya 165 untuk cewek itu maksimal atau minimal? Aku bingung kan. Jawabnya gimana ya? Ya mungkin minimal kan ya, bukan maksimal. Kalau maksimal semua Minimal. orang bisa ikut ya kayaknya. Gitu, iya. Oke, mungkin ada persyaratan yang mungkin harus mereka tahukah untuk Mojang Jajaka? Boleh dikasih tahu? Oke, sebenarnya gini ya, secara umum aja mungkin ya. Oke, yang pertama itu pasti ada batasan umurnya, Ci. Kalau nggak salah untuk tahun ini tuh batasan umurnya dari umur 18 tahun sampai 23. Karena itu ngaruh di tingkat jabarnya. Kalau tahun lalu tuh sampai 24. Kalau sekarang diturunin dari 23 gitu. Oke. Nah, terus kalau di Moka sendiri ada tinggi badan sih. Ada tinggi badan. Ada kalau nggak salah itu 163 untuk cewek dan 175 itu untuk cowok. Saya udah fix nggak bisa. Itu minimal. Tapi tinggi badan ini tidak dijadikan persyaratan yang memang harus aduh kayak udah mundur duluan gitu. Oh, Jangan oke. ya, kalau mau daftar aja. Oke. Karena belum tentu. Jangan kan. seperti saya. Karena belum Jangan tentu. pesimis dulu ya. Betul, jangan Jangan dijadiin pesimis. Oke. Karena itu
tidak menentukan juga gitu, bukan tidak menentukan, tapi ya udah coba dulu aja gitu. Karena yang Oke. dilihat yang utama itu bukan soal fisik ya, Betul. bukan hanya fisik aja. Tadi yang aku udah bahas juga perpagenan ini yang buat aku look up, karena kita itu nggak dinilai dari fisik aja gitu. Tapi kalau misalnya emang kamunya orangnya humble, good attitude, Betul. behaviornya bagus, terus yang Sikap punya ya. talent, ya punya talent juga, dan brainnya itu bagus, Berarti pasti. kurang lebih berarti Koko Cici sama Moka kurang lebih sama ya? Kayaknya semua perpagenan Iya, sama kayaknya kali sama ya, deh. kayak gitu ya. Oh, Karena Betul. semua apa ya, di dunia perpagenan, kontes kecantikan ini mereka juga kan pasti ada question and answer nantinya Betul. gitu, yang ngeliatin seberapa apa ya, wawasannya seberapa luas Iya, kalau gitu. mungkin kalau di Moka tuh lebih ke kebudayaannya, pengetahuan tentang kota Tasiknya. Oh, Tapi oke. juga nggak sebatas itu. Kita harus tahu isu-isu, tren isu sekarang gitu, pengetahuan umumnya atau internasionalnya gitu, Iya. dari bahasa. Nah, itu tadi untuk Mojang Jajaka ya. Nah, kalau untuk duta pendidikan ini ada bedanya sih. Yaitu kita harus punya advokasi dalam bidang pendidikan. Oh, Itu. oke. Dalam bidang pendidikan yang tentunya pasti itu apa ya, ada dampaknya ke masyarakat gitu, dalam hal yang positif ya gitu. Itu sih, mau dalam bidang kesehatan, backgroundnya atau bahasa dan lain sebagainya, pokoknya kita harus punya advokasi mengenai pendidikan Oke. gitu, yang berpengaruh terhadap masyarakat. Aku punya satu pertanyaan yang mungkin aku pernah dengar nih kalau nggak salah, yang mungkin agak tabu dan orang-orang mungkin agak takut untuk sedikit bertanya. Sejauh ini kita melihat nih, Moka Mojang Jajaka itu selalu orang Sunda dan mungkin bisa dibilang beda dengan Koko Cici yang terlihatnya Tionghoa, turunan Tionghoa. Apa bisa diikuti secara silang? Jadi misalnya keturunan Oke. Tionghoa boleh nggak sih ikutan Moka? Ya, dan yang mungkin yang nggak ada keturunan Tionghoa apa boleh ikut Cici Koko Cici gitu? Boleh Oke. dijawab? Oke, kalau dari Moka sendiri ya Ci, sebetulnya itu di persyaratan kita nggak tidak menyantumkan itu, jadi it's okay, nggak apa-apa mau ikut Oh, juga, iya oke. gitu, ikutin aja, cuman asalkan itu berdomisili di Kota Tasikmalaya untuk Mojang Jajaka Kota Tasikmalaya, atau kalaupun bukan domisilinya Kota Tasikmalaya bisa melampirkan surat keterangan bahwa dia memang tinggal di sini gitu, walaupun di KTP-nya beda gitu sih. Oke. Jadi nggak apa-apa, boleh banget malah, ayo ikut aja gitu. Oke, thank you. Kalau Koko Cici? Sama kok untuk Koko Cici Jawa Barat juga, dan seluruh Koko Cici Indonesia, kita juga nggak menutup apa ya, kita nggak eksklusif gitu loh, kita nggak harusin oh kamu harus keturunan Tionghoa baru bisa ikutan, enggak gitu. Kita tidak memandang suku, ras, dan agama di sini Betul. gitu. Kita benar-benar terbuka. Malah kemarin ini ada loh yang maju ke Indonesia, perwakilan dari Jawa Barat itu tidak ada keturunan Tionghoa sama sekali dia, tapi bisa ikut apa ya, maksudnya dia bisa menjadi runner up juga gitu di Koko Cici gitu. Nah, kalau kayak gini kan adem. Iya nggak sih? Kayak Betul. orang-orang tuh terlalu men-spesifikasi gitu, kayak yang mau ikutan Moka ngapain kamu? Maksudnya aku pernah dengar gitu ya, Tionghoa kan, kamu nggak bisa dong ikut Mojang Jajaka, atau mungkin sebaliknya ke Koko Iya, Cici gitu ya. Enggak, itu enggak guys. Nah, ini sekarang sudah diklarifikasi dengan Yes. anggotanya sendiri. Jadi untuk kalian yang masih punya persepsi sendiri, kalian Yes. salah. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin informasi juga untuk kalian-kalian, yaitu tips and tricks, sama ada nggak sih kayak pesan-pesan khusus untuk mereka yang mau mengikuti perpagenan ya? Boleh langsung Cici dijawab. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya dari dunia perpagenan ini ya, kamu nggak harus yang tadi misalnya ada persyaratan, memang kita ada persyaratan dari segi umur, dari segi tinggi badan gitu-gitu ya. Betul. Tapi yang paling utama adalah di sini kamu harus pede gitu. Kalau misalnya kamu pede, terus kayak punya wawasan yang luas. Yes. Kalau misalnya kita kan duta kebudayaan Tionghoa nih, jadi kalian at least harus tahu sedikit lah mengenai kebudayaan Tionghoa Iya. gitu. Terus duta pariwisata dan sosial Jawa Barat, itu berarti di sini juga harus cari tahu gitu, pariwisata Jawa Barat apa sih yang apa yang menjadi keunggulan di Jawa Barat untuk Betul. untuk tempat pariwisatanya Betul. gitu misalnya, dan untuk sosialnya apa sih yang lagi happening gitu di sekitaran Jawa Barat ini sekarang gitu, yang harus kita tahu. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan waktu deep interview ya, Iya.
kita bisa jawab kita bisa gitu. jawab juga Ha-ha. gitu. Nah itu sih Oke. sebenarnya, dan yang paling penting sih sebenarnya attitude. Betul banget, setuju banget. Iya, karena di sini apa ya, banyak juga gitu yang udah masuk gitu kan, tapi ternyata attitude-nya kurang Kurang ya, gitu. Ci. Ha-ha. Lama-lama dia bakal hilang dengan sendirinya. Itu Seleksi alam. Bener banget. ya, bener Iya, ya. itu semua organisasi ya, mungkin gak cuma di Koko Cici Jawa Barat aja ya, mungkin Betul, di Ci. Ya. Mojang Jajaka atau di PPPI PPP Jawa Barat juga mungkin seperti itu. Ada orang-orang tertentu yang oke ya, mohon maaf, mungkin emang dia cuma numpang panggung gitu aja gitu. Nantinya lama-lama dia akan menghilang dengan sendirinya gitu. Betul. Oke, kalau Teteh sendiri gimana nih? Oke, sebetulnya tadi jawaban Ci Depina tuh sudah mewakili sekali gitu ya. Cuman di sini kan tadi ada yang nanya pesan-pesan untuk orang-orang yang ingin terjun ke dunia perpejenan tapi percaya dirinya rendah. Di sini aku mau nambahin itu aja sih. Kalau misalkan kamu punya percaya diri yang rendah, sejujurnya nih ya Ci, aku juga sama. Kadang masih mikir kayak, aduh aku bisa nggak sih ini ikut ini. Untuk kemarin aja yang duta pendidikan, sejujurnya aku masih mikir-mikir lagi nih, kemampuan aku cukup nggak ya gitu, sanggup nggak ya. Tapi untuk menciptakan percaya dirinya itu kalian buletin deh, intinya kayak kalian harus punya tekadnya dulu, niatnya dulu dibuletin gitu. Setelah itu baru kalian cari tahu lagi, biar kalian tuh pede gitu. Tadi kan betul ada tes di interview, ada untuk ngisi soal-soal. Nah itu kalian cari tahu lagi. Kalau mungkin untuk nih Mojang Jajaka kita cari tahu tentang kebudayaan, pariwisata gitu. Kalau untuk di duta pendidikan kita cari tahu lagi tentang isu-isu tentang pendidikan di Indonesia gitu. Sebenarnya sih. balik lagi ke niat ya. Kalau Betul. misalnya emang Yes. ada niat pasti ada jalan sih. Betul. Nah, menyambung sama tadi nih yang kata aku ada proses. Mungkin bisa dikasih tahu kayak prosesnya dari awal begitu kalian ketahuan keterima dengan organisasi pageant ini. Apakah dari situ langsung kalian dipanggil untuk interview atau apa? Boleh dijelaskan dari Teteh dulu? Oke. Di sini kalau untuk proses ya Ci di Mojang Jajaka itu nanti setelah ada audisi lolos itu akan ada yang namanya prakarantina. Oh, oke. Iya, di prakarantina ini kita dipersiapkan lebih ke mengenal lagi kebudayaan-kebudayaan di Kota Tasikmalaya, misalkan lebih ke pariwisatanya. Jadi tetap ada pendidikannya juga ya Betul, tentang itunya sendiri ya. betul Oke, gitu. oke. Biasanya kita dikenalkan ke tempat-tempat wisata-wisata gitu sih. Terus kita juga dikasih tahu tentang kerajinan-kerajinan khas Kota Tasikmalaya itu apa. Karena Kota Tasik juga kan memiliki ekonomi kreatif ya. Yes, Nah, itu dikenalkan gitu. Oh. Gitu sih. Setelah prakarantina akan ada karantina. Nah, di sini nih banyak banget penilaian, terutama dari sikap. Itu pasti akan terlihat banget di karantina gitu sih. Sikap seseorang gitu sih. Setelah karantina nanti kita akan ada yang namanya unjuk kabisa. Unjuk kabisa dan fashion show. Terus baru grand final gitu. Untuk di duta pendidikan kurang lebih sama, ada tahapan audisi, setelah itu lanjut ke karantina gitu. Dan lain sebagainya gitu. Intinya sih sama-sama intinya aja. sama. Nah, untuk prosesnya sendiri untuk yang Mojang Jajaka dan PPP perkiraan berapa lama tuh? Apakah sebulan prosesnya karantinanya atau gimana? Oke. Kalau untuk di Mojang Jajaka aku udah lupa ya sih sebenarnya. Tapi kalau nggak salah itu hampir 1 bulan mungkin, kurang lah ya. Karena di Moka tuh nggak karantina tidur atau menginap gitu nggak gitu. Mungkin Karena masih Kota Tasik ya, masih di kota sendiri betul. Mungkin sekitar 1 minggu mungkin ya, seminggu atau 2 mingguan gitu, mungkin 1 bulan. Cuman di 1 bulan itu kan ada karantina gitu. Betul. Karantinanya mungkin 1 minggu atau 2 minggu aku lupa. Dan kalau untuk yang di Duta Pendidikan, di Putra Putri Pendidikan Indonesia ini karantinanya 3 hari dan itu menginap di Kota Bandung. Gitu. Oke, buat kalian yang mau persiapkan diri, ya ini mungkin salah satu persyaratannya yang nggak bisa Betul. dilewatkan ya. Betul. Oke, nah kalau misalnya Cici sendiri gimana nih Ci? Untuk saya juga sebenarnya sama, itu kita juga ada karantina kebetulan waktu itu di Bandung juga. Jadi kita ada karantina selama 3 hari juga nginep di Bandung gitu. Jadi emang kita harus udah
persiapan waktu dari awal interview kita tuh jadi gini, sebelum waktu pendaftaran itu tuh juga ada interview saat itu juga gitu. Yeah. Jadi ditentukan tanggal sekian ada interview. Oke, waktu datang interview kita udah dikasih tahu kalau kamu terpilih kamu harus menyiapkan waktu dari tanggal segini sampai tanggal segini untuk karantina gitu. Dan akhirnya grand final di tanggal segini gitu. Itu udah dikasih tahu dari awal gitu. Jadi harus dipersiapkan gitu. Dan akhirnya setelah karantina hari ketiganya itu ada grand final gitu. Tapi sebelum grand final ada sama Unjuk Kabisa ya, kita talent show gitu. Iya. Banyak banget ya rangkaiannya ya Ci ya di karantina banyak itu. Banyak sih, banyak pelajaran yang dikasih tuh banyak. Dari mulai beauty class, dari fashion show mungkin ya, ada ya. Fashion show ya, ada juga fashion show, public speaking juga ada ya. Kalau aku nih yang baru-baru kemarin, baru banget ngerasain gitu ya Ci. Jadi di proses karantina ini benar-benar padat banget. Bayangin dari 3 hari itu rangkaian padat banget gitu. Jadi di hari pertama itu mungkin lebih ke dikasih materi. Di sana dipadatin materi dan juga ada photoshoot. Itu untuk voting kalau untuk aku gitu sih Ci. Di hari kedua itu baru ada, ini mulai padatnya tuh gini. Di hari kedua itu kalau nggak salah ada make up beauty class dulu. Terus dilanjut dari beauty class itu ke fashion show. Jadi di situ ada fashion show. Kita gladi dulu fashion show, terus fashion show dengan gaun yang dipasangkan sendiri, dengan make up yang dipasangkan sendiri, aksesoris dan lain-lainnya sendiri, semua serba sendiri. Nah di sini nih kita di gejloknya tuh di sini kita harus pintar-pintar manage waktu. Kalau misalkan orang yang nggak terbiasa mungkin tuh akan keteteran. Setelah dari fashion show dengan gaun yang lumayan susah itu, kita langsung ke unjuk bakat. Dan di unjuk bakat ini sejujurnya aku agak sedikit berbeda dari orang lain. Mungkin kalau orang lain nggak usah ganti baju juga it's okay. Tapi di sini aku menampilkan sebuah tarian yang harus memakai kostum tradisional yang lumayan susah juga. Nah dari sana itulah jadi dari waktu fashion show, setelah beres fashion show itu aku lari ke belakang langsung ganti baju ke baju adat. Setelah itu aku tampil lagi di unjuk bakat. Setelah unjuk bakat ada yang namanya speech contest. Speech contest itu harus pakai gaun batik glamor yang berbentuk gaun gitu. Itu pun pemasangannya sendiri. Kita harus touch up sendiri. Pokoknya kita bener-bener harus serba mandiri dan harus dituntut untuk tepat waktu gitu sih. Gitu sih. Jadi makanya di karantina ini pasti kelihatan banget ini orang bagus nggak ya? Ini orang bisa gercep nggak sih? Gitu-gitu sih. Bener-bener itu kelihatan banget. Iya, kita harus gercep banget sih emang. Betul, kerasa banget sih. Wow, buat kalian yang nggak tepat waktu, ini di sini belajar banget loh ya. Kita berarti ada hukumannya kalau misalnya telat. Oke, apa tuh hukumannya? Dinilai banget kan ya Ci ya? Dinilai banget. Jadi kalau aku waktu itu kita kan ada salam koci tuh. Salam kocinya kita tuh mendak. Iya. Kalau yang nggak tahu mendak tuh kayak dia agak sedikit jongkok kayak gitu kalau untuk ceweknya. Iya. Nah kalau kita waktu itu hukumannya kalau sekali telat 1 menit telat kita 1 menit mendak. Kayak gitu. Jadi kita waktu itu mendaknya sampai 30 menit. Gara-gara setiap ada kesalahan dihitung telat. Dan itu kan kalau kita tuh ada istilah kayak gini, koci itu berapa? 1. Yes. Jadi 1 salah semua salah. Kayak gitu. Jadi ada 1 telat semua kena gitu. Kayaknya MODP harus kayak gitu. Waduh. Mungkin itu satu hal yang baik yang bisa diadaptasi ya. Betul, bisa diambil ya. Iya. Efek jerahnya mungkin lumayan ini ya. Iya, 1 telat semua scotch jam gitu mungkin ya. Solidaritas. Bener-bener. Tapi di situ jadi kerasa intimasinya gitu ya. Iya nggak sih? Kita jadi ngerasa oke, kita benar-benar satu gitu waktu itu. Dan perjuangannya pun kerasa banget. Iya benar. Jujur nih aku mau sedikit cerita sih tentang yang unjuk bakat. Ini tidak terlepas juga dari MODP. Betul. Aku melibatkan MODP sih. Jadi kayak aku setiap mau ada unjuk bakat di Moka ataupun sekarang di Duta Pendidikan itu pasti aku ngehubungin ke teman-teman MODP. Dan jujur aku terharu. Kenapa? Karena dari tim MODP Bang. Iya betul. Karena dari tim MODP itu ketika aku menampilkan unjuk bakat, walaupun mereka nggak bisa datang secara langsung, tapi mereka ikut live. Dan di sana benar-benar
nyemangatinnya Masya Allah. Kita tuh kayaknya bukan nyemangatin lagi, tapi kita tuh ngerusuh. Bahasa Sundanya tuh ngerusuh, kayak kita tuh ngerecokin banget sampai kayak adminnya tuh ini tuh apa di caps lock lah apa lu. Iya, Betul. Tapi benar-benar kerasa, dan dari sana pun dari prosesnya ketika aku latihan pun itu dibantu oleh para member MODP gitu. Ini berarti termasuk peran MODP Betul. di dalam Iya, organisasi ya betul, gitu. betul. Ini ada yang nanya juga nih, apa peranan Move On Dance Pro di dalam keikutsertaan kamu, dan bisa sampai dapat title Cici Berbakat tuh gimana peranan MODP Oke, itu? Iya, nah itu Iya, boleh ini diceritain Itu tuh Ci. kerasa banget ya Ci ya. kerasa banget loh. Iya benar, ini bukan promosi ya, kita nggak dibayar sama Move On Dance Pro loh ini. Tapi beneran ini yang aku rasain. Jadi di sini MODP tuh bener-bener nge-backup aku banget. Ya jadi dari mulai kostum itu aku pinjem, aku inget banget aku pinjem. Terus udah gitu dari mulai gerakan juga aku nyomot-nyomot dari MODP loh. Betul banget. Iya, lagu juga aku minta tolong Adimi waktu itu untuk remixin. Jadi benar-benar di sini MODP penting banget buat aku Penting gitu banget, loh. Iya, OMG. jadi benar-benar waktu awal dapat kayak Cici Berbakat 2019 adalah gitu kan. Iya. Jadi Devina, wah gila, aku benar-benar Kayaknya bersyukur waktu itu banget. juga live juga ya. Kayaknya waktu nonton, itu kita keluar ada, juga ya iya. sama. Iya, makanya Iya. sampai semua bilang katanya waktu kamu yang talent show rame banget loh, ini live-nya kita. Itu loh katanya yang aku gitu. rasakan kemarin itu. Dan anak-anak MODP tuh nggak ada tahu malu Iya. tuh. Gak apa-apa, yang penting kan kita mau menyemangati apa yang menjadi keluarga kita dong. Dan kita cukup bersyukur banget kita bisa jadi part of their journey di organisasi pageant Yes. ini. Nah, oke, kalau tadi kan itu lebih ke unjuk bakatnya, dan bener banget sih. Aku dari mulai Adimi, Justin, Teh Maria, mungkin itu tim tradisi ya, dan juga ada tim-tim yang lainnya termasuk si Cindy. Tim Hore. Yang lainnya itu bener-bener apa ya, kerasa banget gitu. Dan gak hanya di unjuk bakat aja sebetulnya MODP ini, di fashion show pun itu ngaruh banget. Terus dari mulai pembawaan kita itu ngaruh banget. Attitude ya. Betul, dari attitude. Karena kita udah terbiasa seperti itu gitu. Dari sikap kita, dari cara duduk kita udah tahu. Dari cara kita ngobrol dengan orang lain itu kita udah apa ya, mungkin udah diajarin gitu ya. Karena kan kita suka ketemu sama klien mungkin di MODP. Dan itu benar-benar, jadi nggak cuma di unjuk bakat aja, tapi di segala aspek pun itu MODP menurut aku ya pribadi benar-benar ngedidik sih, kayak ngedidik aku gitu loh. Iya, Bener, iya, jadi ketika aku dihadapkan dengan ajang-ajang ini kayak aku udah biasa gitu, udah terbiasa. Iya. Betul nggak sih Ci? Karena believe it or not, dance juga kita butuh attitude ya Iya, nggak sih? betul Bener banget. nggak sih? Betul banget. Iya, jadi waktu dance juga kita attitude-nya jalan gitu. Makanya begitu di dunia luar kita dihadapkan dengan orang gitu, dengan dunia perpejenan gitu, itu attitude kita juga ikutan, Udah kebawa ya, Ci? kebawa ya, Oh, benar. Dari personal branding pun kita Yes. diajarin gitu. Benar. Jadi Iya ini benar-benar MODP. Mantap banget Oh sih. my god, happy Bener-bener. banget loh ngedengarnya. Jadi banyak belajar banget ya sebenarnya. Iya. Betul, masuk tuh. Kayak aku tuh dibesarkan dan dididik tuh dari MODP sebelum aku mengikuti ajang-ajang itu. Jadi kayak aku dikasih pembekalan tuh di MODP sejujurnya. Itu kerasa banget. Ini beneran. Iya, dan maksudnya nggak selesai sampai di situ loh. Waktu kemarin ini aku kebetulan sudah selesai menjabat di 2019 gitu kan, kita ada pemilihan baru gitu. Itu pun MODP yang maju ke Bandung, kita jauh-jauh dari Tasik Iya, untuk bener. perform di pemilihan Koko Cici Jawa Barat 2021. Itu tuh kemarin kita sempat bahas di podcast yang Oh iya, episode benar, 1. iya, aku Dan ingat itu tuh juga. salah satu pengalaman paling tak terlupakannya Ega ya kalau nggak salah. Iya, Iya, itu tuh sama dia tuh Wulan saking ya. happy-nya banget. Iya benar. Iya. Dan itu menjadi salah satu penampilan kita terbesar di 2021 ini. Iya, karena Yes. itu dahsyat banget. Itu ditontonnya oleh seluruh semua orang di Indonesia atau bahkan di luar Indonesia loh, karena kita tayangin live soalnya kan. Iya, oh my Iya, God. dan itu benar-benar jadi kita saling membantu juga sih di sini betul, ya. betul. Maksudnya kita juga happy banget gitu bisa Kerasa banget lah ya Ci, kekeluargaan bantuan, itu iya, jujur kekeluarganya, kerasa aduh, bener-bener kerasa deh. banget. Makanya itu yang bikin aku terharu tuh itu. ya benar. OMG, oke. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan ini yang mungkin agak krusial, yang mungkin orang-orang kayak masih penasaran juga. Mungkin ada pertanyaan kayak kenapa sih itu orang ikut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kalian mengatasi orang yang hanya ikut panggung. Nah, di sini aku jelasin dulu, maksudnya ikut panggung itu dia hanya
unjuk sombong kayak biar dapat titelnya aja. Ya gitu, ngerti ya kalian Iya, ya? iya, ngerti, Iya, ngerti. iya. Kayaknya ini harus banget. dari Cidep dulu sih. Boleh Iya nggak Ci, sih? boleh Ci. Iya, ngerti Yang dari banget tadi udah sih. sebetulnya Cidep udah nyinggung-nyinggung Mbak Ade. Oh iya benar ya. Karena ini benar-benar maksudnya ini hal yang kejadian gitu. Mungkin nggak cuma di kita aja tapi di semua organisasi kali ya ada aja gitu orang yang cuman mau menjabat aja, Iya, yang betul. cuman mau ini loh aku loh Cici Jawa Barat Iya, gitu loh. padahal dia Tapi kontribusinya iya, kosong gitu. nah ya. iya kayak gitu ya. Mungkin itu ya tadi seleksi alam sih. Jadi kemarin ini kan kita sempet ke cut sama COVID ya. Jadi harusnya itu pemilihan 2020 tapi berhubung COVID jadi kita tunda dulu 1 tahun, dan itu benar-benar dari yang kita ada sekian puluh orang sampai akhirnya mungkin teman-teman dari MODP yang kemarin ini datang untuk tampil tahu berapa sisa orang yang Wow. jadi panitianya ya. Iya, betul, betul. Jadi ya mungkin nih bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan juga, tapi ini realita Jadi keadaan. pelajaran aja mungkin ya Ci ya. Ini realita karena di sini kan kita bicara untuk teman-teman juga yang mungkin tertarik di dunia perpagenan, yang mungkin mau daftar juga untuk ikutan kontes kecantikan itu kalau misalnya cuman buat dapetin sas crown doang itu salah besar gitu. Jadi di sini kita nggak cuman untuk dapetin ses, untuk dapetin gelar, untuk dapetin crown doang yang keren itu kalau di foto gitu kan, enggak. Di sini kita berlanjut ke organisasi. Betul. Ya, bener nggak? Mungkin Teh Alisa juga bisa menjelaskan gitu kelanjutannya ini organisasi itu apa sih kelanjutannya gitu, nggak cuman ini Iya, doang iya. gitu. Betul sih kata Cidep tadi, intinya sih tanggung jawabnya. Itu kan yang Iya, jadi benar penilaian banget. di awal tuh dari sikap. Mungkin ya kalau di deep interview pun itu disinggung sebetulnya. Dibahas kan di deep Iya. interview. Apakah kamu bersedia? Apakah kamu siap? Itu Ya, kan benar. apa ya istilahnya itu udah kayak perjanjiannya kan gitu. Iya, benar, Dan benar. mereka-mereka yang masuk itu berarti mereka-mereka yang menyanggupi itu semua. Iya benar. Dan di akhir ini tuh itu adalah dari tanggung jawabnya gitu, bisa kita lihat gitu, intinya sih Iya. kayak gitu. Kita bahkan tanda tangan di atas materai loh, kontrak itu. gitu ya. Jadi Oke. Secara resmi ya iya berarti. resmi. Jadi kita benar-benar oke ini kamu di sini ada penugasan gitu selama 1 tahun, dan kemudian another 1 tahun untuk membimbing junior-juniornya gitu loh nantinya. Nah itu ada kontraknya gitu. Jadi Betul. Oke, nah bersangkutan juga dengan yang barusan, mungkin ada orang-orang bertanya nih, setelah kalian dapat ses dan crown, tugas kalian tuh apa sih? Mungkin dari Cici dulu nih di 2019 nih. oke, jadi sebenarnya tugas kita itu adalah untuk mencari generasi-generasi baru selanjutnya gitu. Itu satu, dan kemudian kita tuh nggak berhenti sampai di sini aja sih gitu. Kita berlanjut ke organisasi di mana sekali koci tetap koci. Kalau orang bilang kayak gitu. Betul. Itu yang selalu senior bilang gitu. Jadi sekali koci tetap selamanya koci, sekali koci selamanya koci kayak gitu. Jadi kita kalau udah dapet ses, kita berlanjut untuk mencari generasi baru dan juga untuk Lebih ke kontribusi mungkin iya, ya Ci. kontribusi selanjutnya gitu loh. Mungkin bukan di penugasan yang jadi mendampingi. Kemarin ini pernah kita ada penugasan untuk mendampingi Pak Presiden Jokowi di Bapak Jokowi di Jakarta. Terus kita juga ada yang mendampingi Pak Wali Kota gitu. Nah itu mungkin tugas awal. Itu cuma 1 tahun pertama. Dan itu mungkin cuman sebagian kecil dari penugasannya. itu hanya selaputnya aja gitu loh. Nah setelah itu adalah The real job. The real job ya benar, the real responsibility yang harus kamu tanggung gitu loh. Kamu ini di sini sebagai duta. Apa yang kamu akan lakukan untuk menjadi bukan apa yang kamu akan lakukan untuk menjadi, tapi kamu kan sudah menjadi duta nih. Yes, betul. Apa yang mau kamu kontribusikan gitu. Ya, jadi lebih ke Kontribusi mungkin ya Ci ya. tanggung jawab dan kontribusi ya. Betul sih itu yang tadi Cidep bilang, lebih ke tanggung jawab dan kontribusinya. Kalau misalkan aku sendiri di Duta Pendidikan ini lebih dituntut ke dampaknya sih dari ke masyarakat gitu. Iya benar. Kita setelah jadi duta ini kita ada manfaatnya nggak sih gitu. Misalkan kalau dari aku pribadi yang sudah aku jalankan sih tentang advokasi aku. Nah, advokasi tuh enggak hanya sebatas saya punya advokasi tentang namanya setapak kalau advokasi aku.
saya punya advokasi namanya Setapak. Ini udah jalan. Nggak cukup sampai sana aja, tapi aku betul-betul harus menjalankan kegiatan itu Iya. yang memang berdampak terhadap masyarakat. Iya, Gitu. betul. Nah, buat Gitu kalian sih. yang tadi asal mau ikut manggung doang, resikonya tuh sebenarnya gede banget. Iya. Dan kalian harus punya tanggung jawab yang penuh terhadap Iya. apa yang telah kalian ikuti. Betul. Jadi what you start you have to finish ya. Yes, Betul, betul. Ya, betul itu banget. nggak bisa cuman angkat tangan loh. Soalnya kemarin ini aku sempat mungkin MODP yang kemarin ini sempat ikut di acara ngisi ngedance waktu di acara Koko Cici kemarin Oh, ini iya. sempat tahu seenggaknya sedikit besarnya itu tuh pekerjaan bukan pekerjaan yang mudah. Iya, Kita betul. tahu di belakangnya. Dan betul. untuk kalian yang kita dengar-dengar kayak oh gila ini aku waktu itu pernah dengar kayak ada yang mau ikutan kayak cuman udahlah ikutan aja gimana nanti mau keterima atau nggak keterima. Itu tuh sebuah omongan yang mungkin harus dipertanggungjawabkan Iya, ya kayaknya betul. ya, nggak bisa. Kasihan loh buat orang-orang yang bener-bener mau ikutan tapi kehalang sama kalian yang cuman mau Numpang panggung numpang doang panggung ya. doang. Iya, Kesempatan benar. mereka kayaknya lebih berharga dibanding kalian Yes. yang mau numpang panggung Iya, gitu. di sini komitmen tuh nomor satu. Mm-mm, Betul. betul. Iya. Oke, nah mungkin pertanyaan barusan akan menjadi pertanyaan penutup untuk pembahasan organisasi kepejenan ini. Nah, untuk di babak selanjutnya aku ada games nih sedikit untuk Cici dan Oke. Teteh. Nah, Aduh, apa nih? oke. Waduh, ini jadi nggak susah. Belum ada nih. Sebelumnya Ini belum dikasih kita tahu nggak di ya. briefing loh. Loh, kalau di briefing nggak seru. Oke. Ya. Oke, Oke. jadi ini adalah pertanyaan jawab cepat. Ini atau itu? Ya, Ah, gampang oke, kok, oke. gampang. Oke, Oke. pertanyaan yang pertama, jangan dipikir, Ini langsung buat dijawab buat aja. kita berdua Yes, langsung atau yes. gimana? Langsung aja Langsung gitu. aja ngomong, langsung aja oke. ngomong. Barengan. Barengan. Oke, siap ya. Yang pertama, kota atau pedesaan? Kota. Oh, sama. Yang kedua, terkenal atau biasa aja? Biasa aja. Ya ampun, sehati banget. Kayaknya kalian udah capek terkenal. Kalau mereka kan udah punya status, guys. Mungkin gitu. kalau jawab cepat biasa aja karena takutnya terkenal dengan hal-hal yang tidak Oh serem iya, ya. Iya. benar. Mending biasa aja tapi ini Iya, kali kalau ya dampaknya biasa positif aja tapi gitu. populer mungkin Oh, bukan terkenal. boleh. Iya, boleh. Pertanyaan ketiga. Nggak alis atau nggak lipstick? Nggak alis. Oke, yang satu dulu. Kenapa yang ini nggak alis ya? Soalnya alis aku udah kebentuk gitu loh, Ci. Dan iya, terus kalau bibir aku tuh apa ya, bener-bener kalau orang Sunda mah bilangnya pias cenah. Gitu. Iya, jadi kalau nggak pakai lipstik tuh kayak orang kurang ya. sakit gitu. Oke, yang satu ini nggak lipstick ya? Enggak lipstick ya. Kenapa? Karena kalau kayaknya bibir aku udah cukup merah. Cuman ini ditutupin lagi sama yang lebih Iya. merah ya. Kalau Koci kan harus merah gitu. Jadi nggak cukup merah aja tapi harus merah banget. Oke, yang selanjutnya yang keempat. Formal atau casual? Casual. Casual. Formal. Oh, formal. Kenapa nih? Ada apa nih dia? Karena nggak tahu ya, mungkin balik lagi ke personality sebenarnya. Cici Devina itu tidak seformal ini gitu. Jadi setelah menjadi setelah menjadi Cici Jawa Barat gitu, kalau lagi pakai ses dan lagi pakai baju penugasan, Kepribadiannya pindah Iya. ya. Pindah berubah berubah ya. ya di switch dulu sedikit gitu. Mungkin nanti kalau misalnya di luar Koci gitu, mungkin yang kenal sama Cici Devina akan sedikit kaget. Oke, nah yang satu ini kenapa Teteh? Iya, nih? sebenarnya sih sama ya. Aku tuh di belakang nggak seperti ini gitu. Sebetulnya. Cuman kenapa milih formal? Karena tuh udah terbiasa gitu loh, Ci. Jadi dari segi apa ya? Aku ngomong, berpakaian ataupun aku chat aja gitu ya. Pasti tuh apa ya? Formal aja gitu bahasanya. Terbawa ya, Iya, udah terbawa. jadi udah kayak kebiasaan gitu sih. Which is bagus loh. Which is bagus ya, sopan gitu. Tapi ada juga yang bilang terlalu kaku sih, Ci. Kalau orang-orang yang enggak Biasakan ya guys. tapi bener loh, maksudnya zaman sekarang itu untuk menjadikan teman itu kadang-kadang approach-nya lebih baik daripada daripada formal gitu loh. Kadang-kadang ya, maksudnya pembelaan ceritanya. Nggak, ini mungkin pengalaman aja nih, sedikit sharing ya. Mungkin waktu kemarin ini aku kan sebagai ketua pelaksana nih waktu pemilihan Koko Cici Jawa Barat 2021 nih. Yes, betul. Nah, kita kan harus banyak nego-nego. Jadi aku ngerasain approach secara formal dan approach secara kekeluargaan itu tuh Beda ya? lumayan beda ya. Dampaknya kayaknya kalau aku ngerasain aku lebih enak dengan pembawaanku yang kayak
friendly as Oke. in friend gitu. Kita Mm-mm. sebagai temen deh gitu. Mm-mm. Jadi lebih enak aja gitu, manggil juga bukan bapak dan ibu tapi mungkin AA gitu, Akang yeah. mungkin ya, Iya, atau kayak Koko gitu, Tante Ii gitu kan, Mm-mm. kayaknya lebih enak aja. Cuman mungkin ada suatu saat yang kita harus memang menggunakan bahasa formal, apalagi kalau misalnya kita dengan dunia politik kali Betul, ya, betul, mungkin di betul. dunia pemerintahan kalau lagi sama Bapak Jokowi mungkin kan nggak Wah, mungkin kita formal casual banget. ya. Jadi emang balik lagi kita harus bisa dua-duanya sebenarnya ya. Betul, betul. Betul. Harus bisa memposisikan lah ya. Ci, Iya, ya. memposisikan Oke. diri Dan lah dari ya. kita berdua pun kayaknya punya gayanya masing-masing. Iya, betul. Kalau di belakang layar beda. Beda banget sih. Oke, lanjut ya. Di rumah aja atau keluar bareng temen? Keluar rumah bareng aja. temen. Ini balik lagi ke personality, mereka emang beda sih. Kalau yang ini satu, kenapa nih Teh di rumah aja? Kenapa ya? Karena aku dari kecil tuh udah terbiasa di rumah aja sih, Ci. Lebih nyaman ya? Iya, kayak udah enak aja gitu di rumah tuh, nyaman banget. Kalaupun aku keluar nih pasti itu cuman untuk latihan lah. Introvert ya? Betul. Aku itu introvert. Makanya oke. dari segi aku berbicara, dari segi aku tadi nih milih di rumah aja atau di luar, tentu aku jawabnya di rumah aja. Karena aku lebih nyaman dengan kesendiriannya aku gitu. Oke, Gitu sih. kalau Cici gimana nih? Sendirian banget ya. Sendirian. Nggak, kalau aku sih mungkin emang jiwanya suka ngobrol kali ya. Extrovert Jadi, yang ini. ya mungkin setengah ekstrovert gitu. Mungkin nggak 80% ekstrovert kan. Boleh. Jadi emang suka apa ya, kalaupun di rumah juga mungkin lebih ke ngobrol sama teman-teman, Iya. latihan juga kan di rumah aja ya, tapi maksudnya datengin teman-teman ke rumah gitu. Emang Betul, betul. sebenarnya lebih pewek di rumah gitu, lebih mageran. Aku tuh orangnya mageran tapi aku suka ngobrol gitu. Jadi Iya. kalau misalnya di rumah panggil teman-teman datang gitu Oke. mungkin. Jadi tetap aja butuh temen gitu ya, Ci ya. Biar rame ya, Iya, seenggaknya biar nggak rame ya. sepi Iya, iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, asin atau manis? Asin. Manis. Ya ampun. Beda lagi. Kalau Ci Devina secara dia tuh saudara aku, jadi aku tahu banget taste-nya tuh manis. Manis. Lah. Kalau misalnya Tete Alisa nih, kenapa asin? Gak suka yang manis-manis Oh, justru. nggak suka yang manis-manis? Iya, gak suka yang terlalu Kalau manis. dessert? Iya, soalnya aku udah manis. Elo. Kalau dessert suka dessert? Ice cream Iya, atau suka sih, cuman kayak nggak terlalu yang suka banget, yang harus banget, enggak sih, kayak cuman ya kadang-kadang lah. Oh. Mungkin itu sebabnya aku lebih gempal kali ya. Daripada yang di sebelah saya ini. Soalnya tadi kalau kata Cil katanya, soalnya aku udah manis. Oke, ya bisa lah ya. Semua wanita di MODP manis. Ya. Asik. Ya bener banget. Pembelaan. Oke, teman sekolah atau teman kerja? Kerja. Kerja mungkin ya. Teman kerja. Iya. Apa Iya. nih? Kenapa nih? Karena sebenarnya apa ya? Kayaknya sejauh ini teman Cici, teman kerja, teman main, Iya sih. teman sekolah pun bisa dibilang teman kerja Karena juga ya. teman beberapa. sekolah kadang-kadang udah banyak yang lost aja gitu. Kalau Oh. teman kerja sampai sekarang kan ya kita kerja bareng-bareng, jadi mau nggak mau gitu ketemu aja betul. gitu. Oke. Kalau aku sih bukan kerja mungkin ya. Apa ya Ci dibilangnya? Teman organisasi. Iya, teman mungkin satu lebih, organisasi. Iya, ya? mungkin lebih ke itu sih aku, lebih dekat ke sana. Karena ya balik lagi, karena sisi introvert aku itu, jadi nggak semua teman-teman sekolah tuh bisa dekat gitu loh. Justru aku dekatnya dengan beberapa yang di luar. Kayak misalkan MODP gitu. Oke. Selanjutnya masih ada nih. Pendidikan atau karir? Karir. Pendidikan. Oke, ini Kita juga beda semua ya hampir kayaknya. semuanya beda. Di awal kita sama. Iya. Iya. Oke, boleh nih. Teh, kenapa nih pendidikan? Karena dari kecil tuh papa sama mama udah bilang, pendidikan itu nomor 1. Karir itu dikeduakan. Kenapa? Ketika kamu punya apa ya, background atau pendidikan yang kuat gitu, yang bagus, itu karir tuh akan mengikuti. Itu kata papa Dik-Dik dan Mama Hera yang ditanamkan sejak kecil gitu. Jadi Oke. pokoknya kamu pendidikan dulu deh gitu. Karir mah pasti ngikutin, tapi bukan Oke. berarti dilupakan. Yes. Justru dirintis dari sejak aku sedang menempuh pendidikan gitu. Makanya sih. jadi duta pendidikan. Iya, betul banget. Cocok ya, Cocok. Oke. Cocok. Kalau Iya. Cici sendiri gimana nih, Ci? Kalau aku lebih ke karir, Karir, iya, karena mungkin aku sudah melewatkan pendidikan lumayan agak lama yang lalu kali ya. Jadi sekarang udah lebih Udah ke masanya karir, beda iya, ya, udah Ci, ya? masanya Yes, beda. yes. Mungkin kalau Teh Alisa sekarang lagi masih
menjajaki dunia Betul. pendidikan. Kalau aku kayaknya sudah kelewat masanya. Masanya udah lewat ya, Ci. Masanya udah lewat, ya. Oke. Masuk akal sih buat kalian yang nggak tahu umur Cidev berapa, boleh tebak di bawah Oh iya, komen boleh ya. tebak ya. Kalau nggak salah di kita di podcast yang sebelumnya udah Nggak nyebutin. nyebutin umur, Nggak nyebutin cuman ya? urutan. Urutan. Oke, Bukan tebak. umur. Disensor itu kan. Iya, Oke, boleh. pertanyaan selanjutnya. Ini dijawab dengan cepat, truth or dare. Truth. Oke. Kalau misalnya bisa diputar kembali di organisasi yang sama, apakah kalian akan mengulangnya? Apakah kalian akan mengikuti organisasi yang sama atau mungkin di tempat yang berbeda? Ikut. Iya. Oke, kenapa tuh? Karena ya udah kerasa aja gitu, Ci. Ngerti gak sih? Worth it lah ya Iya. pengalamannya ya. Iya, Oke, gitu sih. kalau Cici? Ya, aku juga tetap sih. Maksudnya ini pengalaman sekali seumur hidup yang tadi aku udah bilang sih. Jadi emang aku nggak menyesali aku pernah ikutan. Bahkan ini adalah merupakan apa ya, mimpi aku dari dulu pengen ikut kontes kecantikan. Itu kayak apa sih perasaannya di question and answer di atas panggung itu kayak gimana gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya memutar balik waktu lagi, mau ikutan atau enggak ya tetap ikut sih. Betul. Oke. Nah, berarti pertanyaan barusan adalah pertanyaan yang akan menutup sesi kita podcast hari ini. Nah, dan untuk kalian juga sekedar informasi, kalau misalnya tadi diulangi lagi, kalau misalnya Moka Kota Tasikmalaya sedang membuka pendaftaran. Jadi untuk Betul. kalian yang mau ikut daftar atau kan kalian mau bertanya-tanya lebih jauh untuk mengetahui organisasi-organisasi, nggak cuman Moka aja, kalian bisa kontak langsung aja Teteh dan Cicinya. Teteh boleh dong di ini Instagramnya. Instagramnya @alisapd, ALLYSAPD. Nah, untuk Instagram Moka dan PPP. Kalau untuk Instagram Mokanya itu Moka_Kota Tasik. Kalau untuk PPPI itu PP Pendidikan Indonesia Jabar. Oke, nah kalau untuk Cici sendiri, Untuk kepoin soal Kokoci Jawa Barat, boleh kepoin langsung ke IG-nya @kocijabar. atau mungkin ke Cici Atau nih boleh bisa nge-DM. ke aku juga boleh @devinayeni DEVINAYENNY. Ya, jadi ke sana boleh, kontak aja langsung DM. Aku orangnya ramah kok. Friendly banget kan ya tadi kan. Friendly betul. kok. Iya. Nah, buat kalian juga sekedar informasi, kalau misalkan emang ada pertanyaan yang mungkin kalian mau langsung pertanyakan juga, atau mungkin saran untuk podcast selanjutnya, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Setelah itu mungkin kita langsung tutup aja podcast ini. Sekian dan terima kasih. Untuk kalian yang belum subscribe, langsung subscribe aja. Dan tunggu kita di podcast selanjutnya dengan guest star yang lebih seru lagi. Jangan Nah. lupa pencet bel. Yes, Betul. betul. Jangan lupa pencet bell, klik like juga. Betul. Dan share juga video ini supaya orang-orang juga tahu. Dan sekian, terima kasih. Kita juga mau mengucapkan terima kasih untuk Vim Entertainment yang udah mensponsori video ini. Sekian dan terima kasih. See you guys on the next video. Bye. Sampurasun. Ni hao, Halo, saya Alisa Putri Dirayani. saya Cici Devina. Ingin mengajak teman-teman semua untuk subscribe, Like dan share video ini. komen juga jangan lupa. Oke, komen juga jangan lupa. Dan jangan lupa follow Instagram Move On Dance Bro. Dan pencet lonceng yang di atas sana untuk YouTube-nya Move On Dance Pro. Biar gak ketinggalan ya, Ci ya. Betul sekali. Oke. Thank you, Shishe.